Oke. Kalau di punggung chef terakhir? Kalau yang di punggung itu waktu masih SMA ya. Jadi itu tukang tato Hmm. di Bali bebas mau apa aja yang penting jadi. Wah, Ya, dan itu masih pakai jarum jahit. ah, Kita ngomong tahun 91 92 itu belum ada mesin tato di Indonesia. Semua mesinnya mesin manual. manual, pakai coil, pakai dinamo. Terus Oh, ujungnya tuh oke. pakai jarum jahit. Jarum jahitnya tuh mesti dililit benang dulu supaya Mhm, kalau dicelupin ke tinta dia nggak langsung bleber. Dan mhm. tintanya itu juga masih tinta rotring merek Pelikan. Iya, rotring. Ya, Oh my there you God. go. Aduh, ada yang bilang gini, sombong juga lu, chef. Tapi gue suka. Sombongnya kenapa coba? Lo kan Ada yang cerita bilang, cerita sebenarnya, ya. Ini betul, dan betul. banyak banyak yang kita fast forward di mana jatuh bangunnya tuh banyak, jatuhnya lebih Iya, banyak sebenarnya. iya. Kalian Nah, kalian tuh ngelihatnya sekarang yang udah oh Chef Juna terkenal ada di TV, dapat endorse ini, iklan ini. Itu yang kalian lihat sekarang. mhm. Kalian lihat 11 tahun yang lalu, oh, no, 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 no. Kalian seperti saya bilang tadi, saya kerja 2 job karena belum masuk level manajemen ya. Jadi pekerjaan hanya dibayar by the hour. Kerja di kitchen itu dibayar per jam. Dan Ya. maksimal adalah 40 jam seminggu. Kalau lebih dari 40 jam, setiap jamnya itu kali 1,5 dalam gaji 1 jamnya itu. Misalnya kamu Mhm. 10 jam, $10 sejam. Kalau kamu di jam ke-41 dalam minggu itu, artinya 1 jam tersebut kamu dibayar $15. So, Ya. dan itu menyalahi aturan Depnaker sana lah. Jadi Mhm. company juga nggak mau kan bayar lebih dari yang seharusnya. Saya 2 jobs, 3 and a half, 3 years lebih dikit lah. 2 jobs, 80 jam seminggu. Ya, boleh bilang. Wow. Day off, what day off? Kita di sana emang ada bibi. Day off kita vakum, cuci baju, Bersih-bersih rumah ya, chef bersih-bersih ya? rumah. Syukur-syukur masih belum terlalu malam baru bisa ke bioskop nonton. Ya, Hmm. so Ya, perjuangannya nggak mudah ya, chef ya? perjuangannya nggak mudah betul. Ya. Oke, nah ngomongin tentang perjuangannya nih, chef. Menurut chef, Ya. tantangan apa yang waktu itu yang paling sulit yang pernah dialami dan itu masih apa ya membekas gitu? Itu kalau ingat momen itu kayak, oke, ini pacuan aku untuk hidup lebih baik lagi gitu. Ini dalam hal apa nih? Kuliner or In life, in life? Apa tadi? Pertanyaannya? tantangannya, chef, tantangan yang paling di titik terendahnya gitu, yang bikin itu adalah tipping point untuk oke, Ya aku waktu bakalan. waktu saya bandel di Jakarta ya sebelum saya ke Amerika itu sih. Itu Hmm, itu hit, ya orang bilang hit the bottom, ya kan? ya. Dimana akhirnya kebuka pikiran pada saat lagi duduk di toilet, ya. Uh, that's when you wake up in the morning by yourself. Terus Mhm, kita cuci muka di wastafel. Gak lama kemudian, maybe you have your morning coffee and then you sit in the toilet to do your business. mhm. That's when you find your true self, gitu. That's what I believe. Ya. Oke, Nah, dan di situ terbuka lah gitu. ya. Ini udah umur 22, mau Mhm, jadi apa gitu ya. mhm. Gitu loh. Sekolah hancur, apa segala macam ini. Keluarga juga bukan tipe yang keluarga punya ini punya itu yang bisa anaknya tinggal tiba-tiba jadi direktur, ngejalanin punya perusahaan keluarga, ya kan. So, Mhm. saya lebih mikir it's all about survival sih pada saat itu, ya. Oke. Survival as a human being, ya. To be the best that Mhm, what you were before lah, the day ya. before, even the day before, gitu. Mhm. Ya. So, Oke.
Wow, oke. Nah, Chef, sekarang berarti sudah berapa lama Chef berkecimpung di dunia kuliner? Dari tahun 98 98 ya? aja. 98 Dari tahun awal. 98. Wow, Kan tahun berapa? oke. 2020. 22 tahun ya, Chef? 22 tahun. 22. Ya, Wow, 22 tahun. wow, oke. Sudah remaja, ya, sudah 22 tahun. Mau tanya Chef, untuk tantangannya, kalau di dunia kuliner ini, menurut Chef apa yang paling apa ya, paling menantang gitu kayak Di selama Indonesia. 22 tahun? Yes, Di mana betul. nih? Di Indonesia. Di Indonesia boleh. Yang masih paling sulit buat saya ya, saya pribadi, mengesampingkan idealisme saya. Hmm. Ya, di sini saya tidak malu untuk menceritakan bahwa di 2016 saya menjalankan sebuah restoran. Memang saya part owner, tapi kan ada owner aslinya, yaitu restoran Correlate di Kuningan. And we fail, kita gagal. Ya, kenapa we fail? Kita serve amazing food, ya, but we don't serve the food what people want. Okay. Jadi tantangannya adalah untuk saya pribadi adalah mengesampingkan idealisme sendiri dan setidaknya ketemu di tengah dengan what the market wants. Which is kalau kita di luar sana kita tidak harus deal with this. Ya, jadi market Indonesia nih, mohon maaf, memang kalian tuh beda, kita tuh beda. Saya bilangnya kalian ya, karena kalian the customers, kita kan yang buatnya ya. Kalian itu beda gitu loh. Jadi market Indonesia ini beda. Dimanapun juga we have to cater apa yang mereka familiar dan apa yang mereka mau. Nah itu yang saya tidak melakukan pada saat Correlate Restaurant. Untuk orang yang mengerti makanan, our food is amazing. Tapi kita nggak bisa survive karena kita tidak dapat klien enough untuk makan and pay the bills. Karena banyak yang melihat makanannya, oh ini asing banget gitu, nggak ngerti gitu ya. Atau they're trying to find nasi goreng, I'm sorry we don't have it gitu loh. Ya. Or what you say? Apa sih carbonara gitu ya? We don't have it gitu loh. We have pasta, so many different pasta, tetapi we don't have carbonara. We have better, tapi no, they want carbonara and we don't have it gitu loh. Yeah. So that's pelajaran termahal yang kita dapat dan that's tantangan yang terberat yang I realize untuk the next future kalau memang ada kesempatan lagi untuk running my own kitchen, I have to mengesampingkan the idealisme dan ketemu di tengah gimana. Mungkin beberapa menu tetap my signature yang luar biasa gitu misalnya ya. Tapi banyak juga setengah dari menu itu apa yang common, apa yang market mengerti dan tidak terintimidasi untuk makan lah gitu. So that's the biggest one. I admit it. Yeah. Wow, oke. Tapi kan sekarang kan udah mulai merambah ke yang affordable gitu. Saya banyak kolaborasi dengan seperti contoh Daily Box ya, untuk makanan Nusantara yang affordable, which is rice box dengan GoFood-nya di Daily Box. Juga beberapa ada sandwich juga dengan Fogo Brazilian ya, kita kolaborasi. Terus saya juga ada ramen, Gogo Ramen. Gogo Ramen. Ya. Yang memang agak di-tweak sedikit yang masuk. Jadi bukan traditional ramen, tapi masih Jepang, cuman di-tweak sedikit, cater what the lidah market Indonesia like. Gitu. So I'm learning. Like I said, kita mau 22 tahun di dunia kuliner or hospitality industry, we still learning, you know. Dan I pay the hefty price untuk learning tersebut. So,
Wow, oke. Wow, ini di komen rame banget ya. Dari Saya tadi. nggak bisa lihat, komen saya mati. Dari tadi itu luar biasa. Jadi pada bilang, pokoknya top lah. Chef Juna top gitu. Thank you, thank you, thank you. Ya, terus tadi ada yang bilang, aku kangen makan di Korelet. Mungkin dia udah pernah makan di Korelet nih. Teman-teman tadi Oh, yang ya. Thank di sini. you, thank you. Mungkin suatu hari kalau memang ada kesempatan akan mencoba membangun lagi. Coba ya, siapa yang mau jadi investor? tapi Wah! tapi saya mau buat jadi restoran casual ya tentunya Ya, tetapi tidak sebesar Correlate ya. Correlate itu ya, besar banget ya. Mungkin lebih lebih kecil, lebih terpantau dan lebih ya itulah tadi. Jadi orang ya. tidak terintimidasi. So, Mm-mm. Ada juga yang bilang tadi gogo ramennya endul gitu, endolita. terima. Nah, Gogo Ramen sayangnya kan kita mesti tutup karena kita Lagi ada di pandemi ya. ya Transmart Bintaro sini. Tetapi sekarang kita udah mulai do it yourself ramen. Bisa diorder Ah, ke Gogo Ramen. Ada beberapa ramen di situ yang memang eh, nanti di delivery mm-mm. dan kalian tinggal manasin aja. So, Wow, ini inovasi ya, Chef. Jadi ya caranya Chef Juna untuk running the business ya. ya kita harus bisa evolve lah. Ya. Ya. We have to be able to adapt, evolving, karena memang situasinya seperti gini gitu loh, seperti ini. Mm-mm. Kita nggak bisa terlalu stiff. Betul. So, dan saya juga udah So, merubah ya. Semenjak saya kerjasama dengan Daily Box itu, saya mm-mm. sudah merubah stigma di mana selama bertahun-tahun ya, hampir 10 tahun, semua ngomongnya, oh makanan Chef Juna mah nggak bisa dicoba, terlalu mahal, fine dining, gini-gini, nggak mampu, bla 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 bla. Dan saya buat gebrakan dengan owner Daily Box, kita berkolaborasi. Now you have it. Gitu. We Wow. we pretty much sangat successful our collaboration. Ya, jadi dengan adanya pandemik ini pun Mm-mm. lokasi Daily Box itu banyak locationnya dan location mereka yang tidak di dalam mall itu tetap buka. So kita sangat berterima kasih kita masih bisa survive. Kita Ya. tidak memulangkan orang-orang dirumahkan, tapi mereka bisa keep mereka punya pekerjaan. Bahkan Ya. kita banyak banyak give back to the community juga Mm-mm. seperti di Wisma Atlet dan beberapa rumah sakit yang menangani COVID itu kita ada sumbangan ya. Mm-mm. Ya. Jadi we take less apa ya profit to Yes. do more, to cook more and give it to them. Ya. So, Wow. Salut, Chef. ya kita masih bisa bersyukur setidaknya masih open. Banyak tempat lain Ya. yang harus tutup. Jadi Betul. kalau kita udah masih bisa open ini ya try to give back something lah gitu. Mm-mm. Ya. Wow, oke. Nah, Chef Juna, ini kita nggak kerasa kan ngobrol-ngobrolnya udah 1 jam lebih nih kita nih. Ya. Emang kalau udah 1 jam dimatiin ya? Enggak kan? Jadi biasanya kalau Instagram tuh dia ada timernya gitu, Chef. Jadi dia nanti ada countdown di atas gitu. Emang udah ada? Belum. Oh, Aku cuma mau kasih tahu. oke. Oke. Nah, eh, Chef mau nanya ini ya. Jadi eh, kan masih ada beberapa pertanyaan lagi nih sebelum apa sesi ini berakhir. Tapi aku Ya. mau ngajak Chef Juna main games dulu ya. Baru game apa nih? Gamenya namanya Games Jawab Cepat. Aduh, oke lah. Oke, Oke ya. Ya, Are you ready? Are you ready, Chef? ya mau nggak mau. Oke. Jadi aku nanya, nanti Chef jawabnya cepet ya. Oke, pertanyaan pertama, hal apa yang pertama kali Chef lakukan saat pas bangun tidur? Cuci muka, Cuci basahin muka. muka, basahin, Oh, basahin muka oke. dan kumur. Ya pipis lah. Banyak banget. Enggak Oke, antara urutan itu antara pipis sama mungkin pipis langsung basahin muka. oke. Oke, pertanyaan berikutnya. Hobi apa yang sekarang paling disuka dilakukan, Chef? Lagi tanam-tanam. Tanam-tanam, oh ya Kebun, berkebun kebun, ya? kebun, kebun, kebun.
Kalau berkebun apa sih chef tanamannya? Macam-macam, tergantung areanya. Ah, oke. Jadi kalau yang Oke. di tengah tuh ada bunga, kalau yang di depan kayak taman, terus ada vertical gardennya. Kalau yang di belakang benar-benar saya mau bikin hutan, jadi beneran hanya warna hijau, tidak mau tanaman hias. Jadi pohon-pohon gede gitu loh. Ya, Ya, hanya warna hijau. Tapi bukan pohon buah juga gitu. Jadi kayak cemara gitu. ya. Wow, oke oke oke. Menarik menarik menarik. Oke. Pertanyaan berikutnya, olahraga ekstrim apa yang pengen banget Chef Juna coba? Base jumping. Oh, Base jumping. pengen coba di mana tuh Chef? Kenapa? Pengen coba di mana? Yang nggak bisa sih itu kita harus punya certified sebagai penerjun payung dulu, sebagai Mhm. skydiver, baru Ya. nanti ambil next level base jumping. Tapi kalau tandem udah pernah. Cuman Ah, untuk oke. bisa jadi skydiver itu waktu itu kalau nggak salah mesti 30 kali jam apa berapa gitu dengan Mhm. instruktur dan lain sebagainya, akhirnya baru boleh certified skydiver kan. Nah, Mhm. setelah skydiver ada lagi ambil course-course-nya untuk yang base jumping. Kan keren tuh kalau di tebing, gelantungan, terus tiba-tiba lepas bawahnya bawahnya sungai, apa segala macam, terus tinggal tarik jeder gitu. Iya, Base seru seru jumping. seru banget. Base jumping. Wow, aku Jadi juga karena itu pengen nggak coba gitu. bisa, jadi itu kan yang pengen tapi belum kesampaian, Ya, yang base betul jumping. betul. Untuk sekarang Oke, bungee jumping aja. bungee jumping. Oke, pertanyaan berikutnya Chef. Tadi ada yang nanya di sini, tadi aku coba bacain ya. Makanan Manado apa yang paling suka dimakan? Suka dimakan ya. Yes, makanan Manado yang paling favorit. Ya udah pasti harus berenebong. Sup berenebong. Hmm, Harus itu. harus. Harus Kalau berenebong. ini makanan favoritnya Chef? Kenapa? Kalau makanan favorit yang Indonesian food? Saya nggak punya makanan favorit ya Indonesian food. Cuman untuk maksudnya setiap saat kalau lihat nggak bisa nolak untuk beli atau makan itu somai Bandung sih. Memang nggak tahu kenapa. Makanannya random banget ya. Ini somai Bandung lah. Lagi di misalnya di supermarket terus ada yang jual somai Bandung pasti beli. Pasti Pulang. beli. Nah, somai Bandung. Oke, oke. Pertanyaan berikutnya Chef. Jumlah tato yang ada di badan sekarang ada berapa? Saya nggak bisa dihitung tatonya. Karena tato saya bukan satu, tapi blok. Nyambung. Ya, satu tangan ini punya tema sendiri. Tangan kiri ada tema sendiri. Kaki kiri ada tema sendiri. Kaki kanan ada tema sendiri. The whole punggung ada tema sendiri. Gitu. Jadi bukan satu. Gitu. Oke, oke menarik. Nah, boleh It's kasih tahu more dong like singkat a Chef. mural. Tangan So. kiri temanya apa? Tangan kanan temanya apa gitu? Ya, kenapa? Ini ditanya? Enggak kan? Iya. Oh, ditanya. Uh, tangan kiri itu New Japanese ya. Jadi masih dengan bunga teratai, tengkorak, dan air. Cuman Mhm. dia New Japanese, jadi kalau Old Japanese dia pakai hitam tutupannya, kayak Yakuza. Ini kita lebih Mhm. ke warna air, biru. Ya. It's a New Ya. Japanese, about temanya life and death, biasa. Mhm. Kalau kanan, ini paling unik. Ini adalah lukisan Bali khas Ubud, upacara ngaben. Ah, oke. Ya. Wow. Dan ini di blok, Mhm. saya lupa 68 atau 72 jam. Ini benar-benar tidak ada warna kulitnya sama sekali. Oh, Tidak ada setitik warna kulit. wow. Semuanya benar-benar di blok. Aku sampai speechless. Oke. Kalau yang di line part tadi kan di kaki ada temanya, di Ya. punggung ada temanya. Nah. No, kaki ditanya. Iya. Kaki kanan itu temanya adalah Iron Chef. Jadi dulu Mhm. waktu di Amerika ada aslinya dari Jepang, tapi Mhm. ada adaptasi Amerika.
TV show yang Iron Chef. Chefnya satu, sous chefnya dua. Itu biasanya suka ditantang oleh chef lain. Ya, it's a famous TV show. Dulu cita-citanya waktu masih jadi eksekutif chef di Amerika, pengen masuk Iron Chef. Kalah menang belakangan, yang penting duel. Ya. Dan ini temanya adalah Iron Chef. Jadi satu head chef, dua sous chef, seperti yang seharusnya di Iron Chef. Cuman dengan cuisine saya. Jadi head chefnya kayak kartun gitu. Head chefnya adalah Prancis, karena masakan saya. Sous chefnya dua, satu karena saya American cuisine, satu burger boy flipping, dan yang satunya lagi sushi chef. Ini tatonya itu. Ada guritanya, ada sushinya, ada macam-macam lah. Gitu. Yeah. Kalau yang kiri itu karakter daripada koleksi saya, koleksi mainan G.I. Joe. Khusus yang bagian Dreadnought. Mereka itu biker yang tentara bayaran lah, penjahatnya lah. Gitu. Oke. Karena saya suka muka, tato muka tuh saya suka. Oke. Kalau di punggung chef terakhir? Kalau yang di punggung itu waktu masih SMA ya. Jadi itu tukang tato di Bali bebas mau apa aja, yang penting jadi. Ya, dan itu masih pakai jarum jahit. Kita ngomong tahun 91 92 itu belum ada mesin tato di Indonesia. Semua mesinnya manual, pakai coil, pakai dinamo. Terus ujungnya tuh pakai jarum jahit. Jarum jahitnya tuh mesti dililit benang dulu supaya kalau dicelupin ke tinta dia nggak langsung bleber. Dan tintanya itu juga masih tinta Rotring, merek Pelikan. Iya, Rotring. Oh my God. Tapi tukang tatonya jago. Kalau zaman dulu, dia langsung freehand. Tidak pakai stencil tempel dulu, outline itu enggak. Dia langsung, paling pakai pensil, atau pakai bolpen, dikit, cicit. Udah gitu langsung dia pakai tatonya, mesin tatonya itu. Yang bunyinya masih kencang tuh mesin tatonya tuh. Wow, oke. Nah ini pertanyaan terakhir, Chef. Pertanyaan jawab cepat terakhir. Kalau Chef mau traveling kemana? Kalau mau traveling? Ya, kalau sekarang lagi pengen traveling nih, mau traveling kemana? Wah, saya nggak segampang itu kalau jawab itu. Ini leisure or adventure? Kalau saya traveling dibagi dua. Apa itu, Chef? Adventure sama? Leisure. Oke. Adventure di bulan Maret, dia hanya setiap bulan Maret selama seminggu motoran di Mongolia di atas salju atau sungai yang beku. Dan kita akan ketemu suku nomadnya Mongolia yang dimana dia ya nggak punya rumah gitu, suku nomadnya yang pakai reindeer. Ya, kemah dan motoran, it's about 6 days. Nah itu freezing cold. Jadi benar-benaran di sungai panjang yang memang beku. Dan motornya kita pakai sidecar, jadi 3 roda. Oh iya. Dia nggak mungkin kalau 2 roda di es, nggak mungkin. Jatuh. Itu seharusnya berangkat tahun lalu, tapi karena satu dan lain hal nggak jadi. Nggak jadi. Jadi itu belum terwujud ya, Chef ya? Belum terwujud. Oke. Woi, kita doain semoga cepat ini ya, Chef. Semoga cepat terkabul. Semoga ya. Semoga. Oke, game jawab cepatnya sudah selesai, Chef. Oke. Itu sudah terjawab semuanya. Mereka nggak ada pertanyaan yang. Tadi pertanyaan dari teman-teman yang kreatif semuanya rame-rame. Oh gitu tadi. Oke. Soalnya di saya mati komennya stuck. Maksudnya gini, Chef. Dulu kan, tapi kan Chef kan bilang nih kalau kita mesti tahan banting. Emang dulu Chef digituin, Chef. Di apa? Tadi kan kalau squat dipukul panci gitu. Menurut kalian sampai saya bisa kayak gini gimana?
Saya boleh dibilang very lucky, sangat beruntung. Karena semua chef yang I ever work with, they're an asshole. They are mean, mereka kejam, mereka sadis, tapi mereka mendidik.